Shalom Aleichem. Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas di hari ini, mungkin ada yang akan pergi ke ladang, ke kantor, dan lain sebagainya. Marilah kita beri waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Firman-Mu yang kudus, kiranya memenuhi hati dan pikiran kami, dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Senin di tanggal 17 Februari 2025 tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ingatkah kita bahwa Yesus pernah berkata, "Tinggallah di dalam Aku, maka kamu akan berbuah banyak." Ya, Yohanes pasal 15. Ketika Yesus menyampaikan tentang sebuah perumpamaan pokok anggur yang benar. Orang yang hidup di dalam Tuhan, atau orang yang tidak menjauhkan dirinya dari kasih Tuhan, hidupnya pasti akan berbeda dengan hidup orang yang menjauhkan dirinya dari kasih Tuhan. Buktinya apa? Buktinya dikatakan di dalam bacaan firman Tuhan di hari ini. Orang yang menjauhkan diri dari kasih Tuhan, hidupnya tidak berbuah, tetapi menghasilkan akar pahit. Dan akar pahit itu menghasilkan perkataan fitnah, kebencian, serta perkataan yang menghasut orang lain yang pada akhirnya mencemarkan banyak orang. Hati-hati saudara-saudara. Di dalam kehidupan bergereja, oleh karena orang yang hidup di dalam akar kepahitan, lalu dia menyebar fitnah, dia menebar rasa kebencian dan perkataan yang menghasut orang lain, mengakibatkan perpecahan di dalam persekutuan bergereja. Dalam kehidupan bersaudara, hati-hati dengan orang-orang yang hidup di dalam akar kepahitan. Karena orang yang hidup di dalam akar kepahitan, sampai kapanpun tidak akan pernah merasa senang ketika melihat kehidupan bersaudara yang dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Orang yang hidup di dalam akar kepahitan akan selalu mencari cara untuk menanamkan kebencian, pertikaian, dan kerusuhan dalam kehidupan bersaudara. Saudara-saudara, akar itu pada umumnya kecil dan lambat pertumbuhannya. Tapi kalau akar itu mengandung racun, kalau tidak segera dicabut,
maka pasti akan sangat berbahaya. Musa pernah berkata kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 18. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun. Karena kalau akar pahit atau akar yang menghasilkan racun itu dibiarkan, tidak segera dicabut, maka akan sangat berbahaya sekali. Saudara-saudara, jika saat ini ada akar yang pahit, akar yang beracun di dalam hatimu, cabut dan buanglah dari dalam hatimu. Jangan biarkan akar itu menjalar di dalam hatimu, sehingga menimbulkan kerusakan dalam hidupmu dan di dalam hidup orang lain. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Cahaya kebenaran firman-Mu kiranya selalu menyinari hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Kalau ada di antara kami dalam kehidupan berjemaat atau bersaudara yang secara sadar atau tidak kami sadari, hati kami sudah dipenuhi dengan akar kepahitan. Di dalam nama Yesus, kami cabut akar kepahitan itu. Kami tidak mau hidup dalam racun dalam hati kami, tapi kami rindu untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Sehingga hidup kami, hati kami, menjadi hidup yang berbuah. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.